يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول تمام كل سلام مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ولبيته وقرابته أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا وخصوصا مصنف في هذا الكتاب Syekh Zainuddin Al-Malibari wa jami' usurihi wa farahi wa dhabil huquqi alaihim ajma'in wa bijahi jami' asatidina muallimina wa masyayikhina khususan muallim Syafi'i Hadami anna Allah taghashahum birrahmal maghfir li darajatihim fil jannah wa yahfazuna bijayhim wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim fid dini wa dunyal akhirah wa biniyati anna Allah ta'ala yufaqihuna fid din wa razzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa razzuquna ilman nafi'an wa razzuquna fahman nabiyyin wa razzuquna husnal khatimah wa razzuquna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa razzuquna min haitsu la nahtasib bi barakati hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, segenap para pengurus Masjid At-Taubah, segenap para pecinta ilmu Allah, pecinta syariat Allah, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa diberikan kekuatan istiqamah untuk terus patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita berharap kematian kita mendapatkan husnul khatimah. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah dengan doa dan harapan mudah-mudahan kita bisa menjadi abdan syakura, hamba yang pandai meningkatkan syukur kepada Allah melalui majelis thalabul ilmi, majelis silaturahim, majelis syiar agama, majelis makmurkan masjid, dan juga majelis iktikaf dengan niat nawainal iktikaf madubna fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selama ada di masjid ini kita niat iktikaf sunnah karena Allah ta'ala. Mudah-mudahan dengan segala niat baik kita menjadikan kita sebagai hamba yang abdan syakura,
dan akhirnya menjadi hamba yang insya Allah semakin mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Tanbihatun jamak muannas salim, mufradnya bentuk tunggalnya tanbihatun, tanbihatani, tanbihatun. Tanbih itu warning, peringatan. Tanbihat beberapa peringatan, beberapa catatan. Tanbihat artinya setelah membahas tentang berkaitan sholat, bahkan di akhir-akhir tentang orang yang mengakhirkan sholat dan kemudian keluar waktu sholat, itu sangat dilarang kalau tanpa ada halangan. Jadi di akhir menerangkan tentang fawailul lil musallin, berkaitan orang yang sholat itu mendapatkan kemurkaan karena meremehkan sholat. Maka di awal atau kemarin dijelaskan oleh musannif yang dimaksud sahun itu yuakhiruna sholata wa yakhrujuna an waqtiha. Dia mengakhir-akhirkan sholat, kemudian keluarlah waktu sholat, kemudian habislah waktu sholat, kemudian datanglah sholat berikutnya. Itu yang sangat dilarang. Makanya ada hadis Rasulullah yang berbunyi, sayati ala ummati zamanin kathirul musallin qalilul muqimin. Jadi banyak orang yang sholat tapi dikit yang menegakkan sholat. Artinya kualitas sholatnya itu enggak ada. Maka di akhir pasal ini menerangkan tentang berkaitan dengan orang yang mendapatkan kemurkaan. Bahkan itu terakhir ditutup dengan satu kisah cerita dari ba'dus salaf, bahwa ada seorang perempuan yang sedang dikubur, kemudian saudaranya ikut nguburin, kemudian dompetnya ketinggalan, dia mau gali lagi, ternyata begitu baru gali keluar api kuburannya. Kaget dia, nggak jadi ngambil dompetnya. Buru-buru dia pulang, dia nanya sama emaknya, apa yang dikerjain saudara perempuan saya masa hidupnya? Emaknya nanya, emang ente ngapain kok tahu-tahu nanya saudara perempuan ente yang baru aja meninggal? Diceritain, tadi pulang nguburin dompet saya ketinggalan, maka saya gali balik lagi, orang pada pulang. Begitu saya baru gali tanah, kelihatan api dari kuburan tersebut. Maka saya tanya, kenapa emang kok bisa begitu? Nah itu umiknya, emaknya kemudian menjawab, ya waladi kanat ukhtuka tatahawanu bis sholati wa tuakhiruha an waqtiha. Itu di akhir kemarin tuh, wahai anakku, kanat ukhtuka, bahwasanya saudara perempuanmu itu tatahawanu bis sholat, ngeremehin sholat,
waktu akhiruha, kemudian mengakhir-akhirkan waktunya, an waktiha, dari waktu sholat tersebut. Jadi saudara perempuannya suka ngegampangin, ngeremen sholat, entar zohor, asar udah datang, disuruh asar, entar maghrib udah datang, disuruh isya ketiduran, entar subuh datang. Nah jadi suka begitu. Nah makanya sempat kejadian ditunjukin dengan sabab dompetnya yang ketinggalan, kemudian terlihatlah api dalam kuburnya. Nah itu kemarin tuh. Jadi di akhir-akhir penjelasan tentang orang bahaya mengakhirkan, meremehkan sholat. Nah sekarang Ki Musannif, penyusun kitab, memberikan catatan penting dengan sebutan tanbihatun. Jadi tanbihatun itu catatan penting, warning. Apa itu? Yang pertama, ahaduha. Adapun yang pertama, catatannya itu, anna ikhrajas sholati an waktiha bila udrin min akbaril kabairil muhlikati fayajibu ala man fawwataha bi ghairil udri al qada'u fauran wa sarrafa jami'a zamanihi lil qada'i ma'adal waktu alladhi yahtaju li sarfihi fi tahsili ma alaihi min mu'nati nafsihi wa iyalihi wa kama yahrumul ikhraju anil waqti yahrumu taqdimuha anhu amdan. Apa catatan yang pertama? Ahaduha, yang pertama, anna, bahwasanya, ikhrajas sholati, mengeluarkan sholat. Mengeluarkan sholat artinya waktunya keluar. Mengeluarkan sholat an waktiha, dari waktu sholat, bila udrin, tanpa adanya udur, itu khobarnya min akbaril kabairil muhlikati, itu adalah bagian dari dosa besar al muhlikati, yang membinasakan. Kabair itu dosa besar. Min akbaril kabair, dari antara dosa-dosa besar, al muhlikah, yang membinasakan. Maka tafreknya apa? Fayajibu, maka wajib. Atas siapa? Ala man fawwataha, atas orang yang meninggalkan waktu sholat, bi ghairi udrin, tanpa adanya uzur, enggak ada alasan yang kuat. Apa yang wajib? Al qada'u, untuk mengkodoknya, fauron, halnya segera. Wasarrafa, dan menggunakan, jami'a, semua, zamanihi, waktunya itu, lil qadai, untuk mengkodok sholat. Ma'adal waktu, ma'ada itu selain, ma'adal waktu, selain waktu, alladzi yahtaju, alladzi yang yahtaju, dia butuhkan, lisorfihi, untuk menggunakan waktu itu, fi tahsili, di dalam menghasilkan, ma alaihi, apa-apa yang wajib atasnya, min mu'nati nafsihi,
untuk membiayai dirinya wa iyalihi dan keluarganya. Koma tuh kalau pakai koma mah. Wa kama dan sebagaimana yahrumul ikhraju anil waqti, yahrumu haram al ikhraju mengeluarkan keluar anil waqti dari waktu sholat, yahrumu maka haram juga takdimuha mendahului waktu sholat, anhu daripada waktu, amdan halnya sengaja. Jadi yang pertama tanbihatnya begini kata Ki Musonif. Kesimpulan tanbihat yang pertama, di antara dosa besar itu ternyata kita sengaja entar-entarin sholat, kemudian waktu sholat itu habis dan waktu berikutnya datang. Itu di antara dosa besar tuh. Makanya dia sih sholat tapi nggak berasa dia udah ngerjain dosa besar. Akbaril kabair, min akbaril kabair, di antara dosa besar. Akhirnya kata Ki Musonif, karena itu bagian dari dosa besar, mengenyengaja entar-entarin sholat, tahu-tahu udah keluar sholat, fayajibu maka wajib bagi siapapun manfawataha yang meninggalkan sholat bila udrin tanpa ada alasan yang kuat, lil kodok untuk dia mengkodok fauron segera. Jangan sering ngobrol, jangan sering main HP, jangan sering melakukan, udah buru-buru. Bahkan beliau menyarankan wasarrafa jami'a zamanihi lil qada, semua waktunya yang dia punya dia kudu kodok-kodokin sholatnya tuh. Ma adal waktu selain waktu alladzi yahtaju li sarfihi fi tasil ma alaihi min mu'nati nafsihi wa iyalihi, selain waktu yang dia buat nyari duit, buat nafkahin dirinya dan buat nafkahin keluarganya, dipotong itu tuh. Jadi waktunya kerja nyari duit gitu maksudnya. Emang giliran dia kerja ke kantor ya ke kantor. Tapi kalau udah keluar dari kantor ada waktu sisa, kodok lagi. Wasarrafa jami'a zamanihi, dan dia menggunakan waktu semuanya itu buat mengkodok sholat, kecuali waktu dia lagi nyari duit buat nafkahin dirinya dan keluarganya. Tuh, artinya sampai urusan sholat masih ada kebijakan bahwa dia kudu butuh menafkahi, ya udah selesai mengkodonya. Tapi di luar itu kodoin lagi. Makanya kalau kata pendapat ulama ahli fikih, mengkodok sholat yang pernah kita tinggalin, semua waktu yang tersisa dari kita boleh kita kodoin. Zohor, asar, maghrib, isya, zohor, asar, maghrib, isya, subuh, zohor, maghrib, isya, subuh, terus sampai habis waktu kita. Kita nggak tahu hitungannya berapa, ya udah sampai setenangnya kita. Apalagi yang barusan kodok yang baru kita mulai lagi, segera. Kita zohor misalnya, ntar dah tanggung, lagi ada tamu, tanggung ada tamu, tahu-tahu kita sampai ganggu udah asar lagi. Nah itu dosa kita tuh. Tapi biar kata dosa, buru-buru kita kerjain, kodokin buru-buru, fauron itu segera, fauron itu segera artinya, fauron segera, jangan dientar-entarin. Udah waktu yang tadi udah hilang, kodok dientar-entarin lagi. Makanya kata beliau, pergunakan waktu kita yang kita punya untuk mengkodok semua sholat yang kita udah tinggalin. Nah itu yang pertama tuh. Jadi ternyata di antara dosa besar yang membinasakan itu kita mengeluarkan waktu sholat dari sholat yang harus kudunya kita lakuin. Dan terakhir tadi ada kalimat wa kama yahrumul ikhraju anil waqti yahrumu taqdimuha anhu amdan. Kalau haram
mengeluarkan waktu sholat, artinya kita entar-entarin sholat tanpa ada udzur, kemudian sholat yang berikutnya datang, itu hukumnya haram. Wakama, dan begitu juga takdimuha, mendahulukan. Belum waktunya zohor kita sembahyang zohor, belum waktunya asar kita udah sembahyang asar, amdan, halnya sengaja, haram hukumnya. Makanya di antara syarat sholat kan dukhulul wakti, masuknya waktu. Jadi nggak boleh tuh, makanya waktu mesti diperhatiin banget, jangan sampai belum waktunya azan udah azan, belum waktunya sholat udah sholat. Nah itu juga haram, nggak boleh. Kalau mengakhirkan itu jadi haram, wa taqdimuha haram juga. Amdan kalau halnya sengaja, kecuali dia kagak sengaja, kecuali kalau dia kagak sengaja. Wasaniha, dan adapun yang kedua, tanbih yang kedua, wasaniha, dan adapun yang kedua, annas sholata tajibu awalul wakti wujuban muwassa'an falahut ta'khiru an awwalihi ila waqtin yasa'uha malam yazunnu fautaha bisartil azami ala fi'liha fihi wa illa asa bit ta'khiri kaman nama bila ghalabatin ba'da dukhulil waqti wa qabla fi'liha haitsu lam yazunna al istiqaza qabla daikil waqti au iqazi ghairihi lahu. Tanbih yang kedua, catatan yang kedua nih, apa kata Ki Musannif? Annas sholata, bahwasanya sholat, anak atau bahwa inna sesungguhnya, annas sholata, bahwasanya sholat, tajibu itu wajib, awalul wakti wujuban, wajib pada awal waktu, wujuban muwassa'an, itu wajibnya mutlak. Kalau emang muwassa'an, dia punya waktu luas, lagi kagak ngapa-ngapain, itu wujuban, yajibu wujuban, wajibnya wajib tuh. Muwassa'an itu waktu luas. Falahu, maka boleh baginya, takhiru, dia mengakhirkan, an awalihi, dari awal waktu, ila waktin yasa'uha, kepada waktu yasa'uha, yang dia masih luas untuk melakukan sholat tersebut, malam yazunna, selama dia tidak menyangka, fautaha, untuk menghilangkan sholat itu. Tetapi bisartil azmi, dengan syarat dia azam, ala fi'liha fihi, untuk melakukan sholat fihi, pada waktunya. Artinya begini, kan tadi awal kita sholat awal waktu tuh wajib. Kalau waktu kita leluasa, nggak ada apa-apaan, begitu adzan kita dengar, kita nggak ada apa-apaan, nggak ada halangan apa-apaan, nggak ada ngantuk, nggak ada apa-apaan, nggak ada tamu, kita sholat, udah sholat muasaan. Tapi juga boleh mengakhirkan waktu, boleh, dia mengakhirkan waktu boleh, cuman di antara syaratnya dia kudu yakin bahwa kalau bun dia entar kerjain, waktu sholatnya masih ada. Dan di antara lain, dia tetap kudu azam. Saya pengen sholat di awal waktu. Saya pengen sholat di awal waktu. Nawaitu sholat al-isya liwaktil fadilah. Saya pengen sholat untuk mengambil waktu fadilah. Cuman karena lagi ada tamu, cuman karena lagi begini, tapi tetap niatin begitu, azamin begitu. Nah
itu nggak jadi masalah kalau begitu. Artinya dia masih azam. Saya suka tuh kalau lagi kira-kira zohor misalnya, kalau lagi ngaji atau mas santri atau lagi ngapain, kita niatin aja dulu, niatin kita awal waktu, kita pengen tetap niat sholat waktu fadilah, tapi kita masih ada pertemuan begini, udah terusin dulu gitu. Jadi karena nggak mungkin langsung sholat, nah udah cukup kita jawab azan, kemudian kita niatin, ya kita niat sama-sama kita sholat zohor ambil waktu fadilah karena Allah Ta'ala gitu. Nah itu namanya dia masih azam. Begitu kelar acara, nah buru-buru dia sholat gitu. Jadi itu boleh mengakhirkan sholat, bukan nggak boleh, asal waktunya dia yakin masih leluasa, ya sa'uha, masih leluasa, masih bisa. Wa illa, dan kalau dia nggak ada alasan atau dia nggak berazam, dia nggak ada udzur atau nggak azam, nggak niat, maka apa hukumnya? Aso bit takhir, aso itu telah bermaksiat, aso yaksi, aso itu bermaksiat, berarti melanggar gitu. Aso maka dia telah bermaksiat. Kenapa emang bit takhir? Baknya bak sababiyah namanya itu. Bit takhir dengan sebab mengakhirkan sholat. Disebut baknya bak sababiyah. Bit takhir dengan sebab mengakhirkan sholat sengaja. Jadi kalau nggak ada alasan, nggak ada udzur, kemudian nggak diazamin, kita sengajain sholat, kita ngajain mengakhirkan waktu, itu aso itu melanggar, maksiat dia. Kemudian seperti apa? Kaman, nama, kaman seperti orang, nama yang tidur bila golabatin. Bila golabatin itu bukan ketiduran, bukan karena nggak ngantuk, bukan. Bila golabatin tanpa ngantuk, bukan ketiduran. Bila golabatin, kalau golabatin naum tuh ketiduran, artinya dia nggak sengaja totok ketiduran, saking lelahnya jadi ketiduran. Ini bila golabatin, tanpa ngantuk, nggak ngantuk. Bila golabatin. Sementara ba'da dukhulil wakti, sementara setelah masuknya waktu. Wakila wa qabla fi'liha, dan sebelum dia golabah, sebelum dia tidur yang nggak ngantuk tadi, haitsu lam yazunnal istiqaz, dia tidak mengira al istiqaz akan bangun, qabla dikil waktu, sampai sempitnya waktu, atau dia nggak menyangka iqazi ghairihi lahu, bahwa akan ada orang lain yang ngebangunin. Itu termasuk haram tuh begitu, maksiat. Udah waktu zuhur, dia nggak ngantuk amat, nggak ngantuk. Kan kalau ngantuk kita suruh tidur. Hukum fikih ada tuh. Udah adzan, kalau ngantuk banget suruh tidur. Cuman tetap suruh tidur, kita kudu yakinin bahwa ada orang yang bangunin, dan kita yakin bahwa kita bakal bangun sebelum waktu zuhur habis. Itu boleh diakhirkan. Atau makanan sudah dihidangkan, itu kudu makan dulu tuh, kudu makan dulu. Makanya pernah di mana ya, lagi acara terusnya udah makan, udah disediain nih, makanan udah disediain, azan zuhur, Allahu Akbar, udah zuhur dulu dah. Salah. Kalau makan udah di mata, malah sholatnya salah. Bukan masalah dia sholat ikan makan, bukan. Walaupun dia makan gak makan emang sholatnya kagak khusyuk. Tapi hukumnya orang yang makanan sudah dihidangkan, maka dia kudu fabda'u bil isya, dia kudu mulai, asal asaknya udah ada, asak atau hidangan. Kecuali kalau belum dihidangkan, belum di depan mata. Misalnya kira-kira kita makan dulu apa dulu? Udah disediain belum? Ya belum sih. Ya udah dan bayang dulu dah gitu. Tapi kalau udah, apalagi udah di depan mata, soal makan dulu tuh mah.
gitu. Itu suka banyak salah kaprah tuh, seakan-akan kayak sholat lebih penting. Bener sholat lebih penting, tapi makan udah di depan mata, itu makan dulu. Sama kayak ngantuk banget nih, udah golabah, ngantuknya udah ngantuk banget. Nah itu tidur dulu, karena di antara kemakruhan sholat, di antaranya sholat sambil dalam keadaan ngantuk, sholat dalam keadaan lapar, itu kemakruhan sholat tuh. Nah jadi orang yang mentakhirkan sholat kalau ada sebab, intinya tidak berdosa, tidak jadi maksiat. Tapi kalau orang mengakhirkan sholat tanpa ada sebab, maka dia termasuk bermaksiat. Seperti orang yang tidur sebenarnya dia nggak ngantuk, atau dia tidur tapi dia nggak yakin kalau bangunnya waktu sholat masih ada, atau dia tidur tapi dia nggak yakin kalau ada orang yang bakal bangunin gitu. Nah ini kalau sekarang kan kita gampang, yang namanya iqozuli ghairihi itu bisa pakai alarm walaupun orang kagak ada. Nah itu bisa jadi tanda juga. Nah jadi itu yang kedua, intinya bahwa di saat kita punya waktu leluasa itu wajib langsung sholat. Tapi kalaupun kita ada waktu leluasa tapi ada udzur, boleh mengakhirkan, asal kita yakin kita masih bisa sholat di waktu tersebut. Wa tsalitsuha, dan adapun yang ketiga, anna fadilata awalil waqti tahsulu bistighalihi bi asbabis sholati katoharotin wasitrin awalil waqti summa yusolliha. Wasalithuha, dan catatan yang ketiga, anak bahwasanya fadilata awalil waqti, fadilahnya awal waktu itu, keutamaan awal waktu itu, tahsulu bisa diperoleh bistighalihi dengan menyibukkan, istighol dengan menyibukkan untuk sampai ke awal waktu, bi asbabis sholati, dengan beberapa yang menyebabkan sholat itu. Seperti apa? Katoharotin, seperti dia bersuci, mandi, wudu, kemudian wasitri awalil wakti, wasitrin, wasatrin, dan menutup aurat, itu termasuk awalil wakti, awal waktu. Summa yusolliha, kemudian dia langsung sholat. Itu yang dimaksud awal waktu, begitu tuh. Jadi yang dimaksud awal waktu, fadilah awal waktu, yang dimaksud kita ambil fadilah awal waktu, itu bisa kita lakukan begitu adzan atau menjelang adzan, kita sibukin dengan beberapa persiapan sholat. Wudu, yang mandi, yang menghilangkan najis, kemudian kita beberes, kita bebersih, kemudian kita wudu, kemudian kita pakai sarung, pakai mukena, nutup aurat tuh. Nah itu bagian awal waktu tuh. Summa yusolliha, kemudian dia langsung sholat. Nah itu yang disebut waktu fadilah. Fadilah awal waktu dia dapat. Jadi tidak terselangi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi dia sibukkan itu dengan persiapan sholat. Toharoh, mandi, wudu, nutup aurat, berpakaian. Nah itu tuh. Jadi sibukinnya dengan begitu. Kan ada orang nyibukin diri sholat, dia ngerjain yang lain. Nungguin sholatnya, nungguin adzan, nonton TV, depan TV. Pak belum jalan, belum nungguin adzan. Jangan sayang-sayang. Itu nanti waktu fadilahnya hilang, udah langsung aja ke masjid. Jadi istigholnya itu, nyibukinnya itu dengan sesuatu buat persiapan sholat gitu. Nungguin sholat kita main HP gitu mah, nungguin adzan. Nah itu sibuknya itu sibuk dengan persiapan sholat juga. Walaupun kita mandi udah, wudu udah, waktu sholat belum masuk,
Ya udah, nunggunya kita itu mendapatkan kemuliaan. Makanya orang dulu nasihatnya begitu tuh. Dulu orang tua saya sering banget ngomong begitu. Ngomelin kita nih, ngomelin anak-anak sering banget begini ngomongnya. Omongan orang tua saya nih, omongan orang Betawi. Lo sembayang barangin aja, kalau urusan sembayang jangan sembayang nungguin lo, jangan kita nungguin waktu. Jangan waktu nungguin kita, kita yang nungguin waktu, gitu tuh. Jadi ingat nasihat orang tua tuh. Urusan sholat, urusan sembayang, jangan waktu nungguin kita, kita yang nungguin waktu. Maksudnya jangan waktu sholat yang bagus, waktu sholat belum datang kita udah siap, udah rapi, udah suci, udah tutup aurat, waktu sholat tuh. Nah itu yang bagus. Jangan sampai waktu nungguin kita, udah zohor udah mau habis, udah jam 2:30, mana si Pulan belum nyetor absen nih. Nah itu namanya waktu nungguin kita tuh. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, warabi'uha, dan adapun yang keempat, annahu yundabu takhirus sholati an awalil waqti liman tayakkona jama'atu asna'ihi wa in fahishat takhiru malam yadiqil waktu wa kadza liman zonnaha idza lam yafhas at-ta'khiru bihaitsu la yazidu ala nisfil waqti wala yundabut ta'khiru mutlaqan liman syakka fiha. Catatan yang terakhir yang keempat, warabi'a annahu bahwasanya yundabu itu disunnahkan takhirus sholati mengakhirkan sholat an awalil waktu bagi dari awal waktu. Aneh nih, sunnah mengakhirkan sholat dari awal waktu, ternyata ada sunnahnya. Bagi siapa? Liman, bagi orang tayakkona yang dia yakin, jama'ata asna'ahu, dia ada jamaah di tengah-tengah waktu, gitu. Sampai situ dulu tuh koma. Jadi boleh sunnah mengakhirkan waktu kalau di tengah-tengah waktu toto ada jamaah, dia mau awal waktu nih, cuman sholat sendirian, gitu. Waduh, kagak ada orang pisan nih. Sholat sih awal waktu sendirian nih, cuman kata dia ntar nih kira-kira 5 menit lagi, 20 menit lagi, sampai sejam lagi, setengah jam lagi, baru orang nih pada datang nih. Udah dah, ntar aja dah, nungguin orang aja. Jadi dia nungguin orang buat jamaah, gitu. Nah itu disunnahkan dia mengakhirkan waktu, tapi asal yakin. Dia lambatin dikit, 15 menit, 20 menit, dia jadi jamaah, gitu. Itu sunnah begitu. Wa in fahisat takhiru, dan sekalipun takhirnya itu jadi rusak, artinya takhir itu jelek, malam yadikil waktu, selama waktunya itu tidak menyempit, tidak sekarat, waktunya tidak sekarat, tidak menyempit. Wa kadza, dan begitu juga liman zonnaha, bagi orang yang mengira itu sholat, idza lam yafhas takhiru, apabila tidak rusak itu mentakhirkan, bihaitsu, dengan sekira-kira, la yazidu, dia tidak menambah, ala nisfil waktu, pada setengah waktu. Jadi walaupun takhir itu jelek, tapi kalau ketika dia ingin mendapatkan jamaah jadi kagak fahsun itu jelek. Tapi selama waktunya itu tidak jadi sekarat, kalau emang dia sekira-kira bakal yakin setengah waktunya masih ada, gitu. Wala yundabu takhiru mutlaqon, tapi tetap wala yundabu, tidak disunnahkan takhiru mengakhirkan sholat mutlaqon, hanya secara mutlak, liman syakka, bagi orang yang ragu, fiha, di dalam berjamaah. Haknya kembali ke jamaah. Jadi kalau dia ragu ntar jadi jamaah, ya jangan. Saya suka sering begitu juga tuh, tak begitu. Misalnya nih, santri lagi sholat, santri biasanya kalau habis maghrib itu ngaji tuh.
ngaji. Kadang-kadang kalau ngaji suka lewat tuh dia. Kalau maghrib sering lewat. Karena tanggung, biasanya tanggung. Kalau kita ngaji kan waktu maghrib sampai isya cepet. Itu biasanya dilangsungin jam 8, jam 9. Nah misalnya yang ngajar giliran ustadz yang lain. Saya ada di kamar saya nih. Saya lagi nggak kemana-mana, ada di kamar. Habis tadarusan biasanya kalau sendiri kita dikir sendiri dan lain sebagainya. Habis keluar dari majelis ada ustadz yang ngajar, saya masuk. Nah udah isya nih, saya sholat sendiri. Waduh, sholat sendiri. Adzan saya masih belum batal. Saya pengen sholat. Antar aja nungguin santri. Walaupun lama. Asar udah isya udah 7:30, santri masih ngaji. Kadang-kadang jam 9 saya baru sholat isya. Makanya saya suka bilangin ame yang ngajar, walaupun udah lewat adzan tetap adzan, tapi speaker dalam aja. Ya minimal saya jadi kedengeran juga di kamar, gitu kagak kelewat. Nah itu sering juga begitu tuh. Jadi saya sholat isyanya entar-entaran karena nungguin santri biar jamaah bareng. Kalau saya sholat sendiri ambil waktu fadilah, tapi sholatnya sendiri, mendingan nanti diakhirkan tapi nanti jamaah gitu. Nah itu yang dimaksud pada tanbih yang ketiga, yang keempat. Faslun fi ahkamis sholati, fasal di dalam hal menerangkan hukum-hukum sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar bisa difahami dan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan tanbihat yang disampaikan oleh Kibu Shonnif menjadi tanbihat buat kita bersama untuk kita menghindari hal-hal yang buruk dan kita mengambil hal-hal yang baik terkhusus di dalam sholat. Dan akhirnya kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, diberikan kekuatan istiqomah, dan kita berharap semua ibadah sholat kita dari akil baligh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anni karim, wa'fu anni karim, wa'fu anni karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihurmati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bi barakati ma sami'na fi hadzal majlis, ighfir lana dzunubana, ustur lana uyubana, ikshif lana qurubana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dzurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal masjid at-taubah bi ilmika wa hilmika wa hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.